Baiklah teman-teman, ini adalah bagian part A yang sudah dibuat. Saya berhenti di R12, benar ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dengan jumlah stitch 144 DC. Kita akan buat R1 nya. Kelipatan motif yang kita pakai ini kelipatan 2. Jadi yang penting jumlah stitchnya, jumlah DC pada round akhir part A nya ini jumlahnya itu genap, biar bisa dibagi 2. 3 CH untuk DC nya, 1 CH untuk jarak. Jadi awalnya kita buat 4 CH, skip 1, lewati 1 lubang, di sebelahnya kita buat 1 DC plus 1 CH, skip 1, di sebelahnya buat 1 DC plus 1 CH, skip 1, di sebelahnya buat 1 DC lagi plus 1 CH, skip 1, di sebelahnya 1 DC plus 1 CH. Teman-teman lanjutkan dulu sampai nanti berkeliling ya. 1 CH, skip 1, slip stitch di chain ketiga awal 1 kali, lalu slip stitch 1 kali lagi di dalam lubang besar di sebelahnya. 2 kali slip stitch tapi maju semua ya. Oke, kita selesai R1 ke R2 lagi. R2 awali dengan 3 CH, kemudian buat 1 DC di tempat yang sama. Letakkan 1 DC nya itu di dalam tempat slip stitch ini aja teman-teman, ini lebih rapi. Kalau mau langsung di lubang yang besar juga boleh. 1 DC ya. Jadi ini kalau dengan 3 CH tadi jumlahnya 2 DC. Di sini lewati DC-nya dalam lubang besar langsung kita buat 2 DC. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman berasa tutorialnya kecepatan, ini bisa klik titik 3 di pojok kanan atas teman-teman di sini. Pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali ya, supaya gerakan dan ucapan saya juga sedikit lambat. Setelah 2 DC terakhir, slip stitch di atas chain ketiga awal. Lalu slip stitch sekali lagi mundur di belakang 3 CH, di sela-sela antara 2 DC. Jadi untuk setiap slip stitch 1 kali lagi di bagian sebelum 3 CH awal di sini ya, setelah 2 DC terakhir di sela-selanya ini kita slip stitch 1 kali lagi. Setiap membuat baris genap, slip stitchnya selalu 2 kali, 1 kali maju, 1 kali mundur, selalu seperti itu teman-teman ya untuk slip stitch pada baris-baris genap. Kita lanjutkan membuat baris ganjil lagi, 4 CH, 3 CH sebagai 1 DC, 1 CH untuk jaraknya, kemudian kita lewati 2 DC, lanjut kita buat 1 DC di antara 2 DC ini, 1 DC, 1 CH, lewati 2 DC di sela-sela sini, buat lagi 1 DC, 1 CH, lewati 2, 1 DC plus 1 CH. Setelah chain 1 terakhir, skip 1, kita slip stitch di chain ketiga awal, lalu slip stitch sekali lagi di bagian dalam sini. Oke, kemudian kita lanjutkan membuat R4, 3 CH sebagai 1 DC pertama, kemudian kita buat 1 DC, 1 DC nya masuk ke bagian slip stitch tadi supaya kelihatan bentuk V nya dan rapi, 1 DC, lanjut ke sebelahnya langsung buat lagi 2 DC, bekerja di bagian dalam lubang-lubang besar. Nah teman-teman,
Silahkan untuk baris-baris selanjutnya teman-teman ulangi langkah-langkah pada R3 dan 4 ini. Buat hingga 4 atau 5 tingkatan motif. Kita akan jumpa di tingkatan motif kelima. Nah teman-teman, ini saya sudah membuat 5 tingkatan motif. Untuk yang terakhir, saya akan melanjutkan membuat list pecinya. Di list peci ini kita pakai cara yang biasa, memakai SC, tapi nanti juga ada yang memakai karet elastis. Bagaimana cara memasang karet elastisnya? Jangan di stop dulu videonya, sebaiknya teman-teman saksikan sampai habis ya. Oke, untuk listnya ini cara yang biasanya saya kasih di video-video saya yang sebelumnya. Membuat list peci yang termudah adalah dengan cara membuat SC berkeliling. Jadi setiap satu lubang ini diisi dengan satu SC saja. Seperti itu. Teman-teman lanjutkan dulu berkeliling. Nah, ini SC baris pertamanya sudah selesai, slip stitch di atas SC pertama. Oke. Teman-teman bisa lanjutkan membuat SC berkeliling ini sampai 3 baris. Nah, ini sudah di akhir baris ketiga, slip stitch di atas SC pertama. Chain 1, teman-teman bisa potong benangnya lalu dirapikan. Nah, ini sudah jadi pecinya. Teman-teman, list peci yang menggunakan karet itu diletakkan di list terakhir, di baris SC yang terakhir. Nah, caranya bagaimana merajutnya? Nah, ini. Ini benang di bagian dalam, karet elastis di sini. Chain 1. Kencangkan. Kemudian buat SC seperti biasa. SC. Ikuti 1 stitch 1 SC. Kalau teman-teman khawatir nanti karet elastisnya ini enggak sama rata kerenggangannya, teman-teman beginiin dulu nih. Ini bagi 2, pecinya juga bagi 2. Ini bagi 2 seperti ini. Udah dibagi 2. Nanti ini karetnya kan kita bagi 2 juga. Ini tusuk teman-teman ya. Ditusuk supaya nanti tidak bergeser-geser. Tinggal kita cantumkan ke sebelahnya. Setelah yang bagi 2, kita bagi lagi. Ini tadi sudah di sini. Ini juga tusuk sedikit di bagian karetnya supaya nanti nggak geser-geser. Kemudian di bagian ujung sini. Nah, ini bagi 4-nya gitu ya. Oke. Ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah semua ditahan dengan peniti penanda, teman-teman tinggal merajut. Nanti posisi tempat karet elastis dengan rajutannya itu tentu akan lebih kecil yang karet elastis ya. Yang ini jadi lebih panjang. Teman-teman merajutnya sambil agak sedikit ditarik. Begini maksud saya. Jadi posisi dari karet elastisnya juga tidak di atas, melainkan sedikit disembunyikan di belakang. Sedikit sembunyikan seperti ini buat SC. Nah, seperti itu. Ini agak sedikit ditarik supaya nanti karet elastisnya cukup untuk pecinya itu.
Kalau sudah dirajut, baru teman-teman tarik-tarik karet elastisnya, itu biasanya nanti agak susah untuk berpindah, susah untuk bergeser. Karena karet elastisnya berlawanan dengan helaian benang ini agak seret teman-teman ya. Apalagi kita pakai SC. Nah, ini sudah selesai, sudah di SC terakhir, kita slip stitch di SC pertama. Kemudian teman-teman bisa chain 1, potong benangnya, tarik, kemudian kita rapikan ke bagian dalam sini menggunakan jarum sulap. Nah teman-teman, sudah selesai untuk list peci yang memakai karet elastis. Kalau teman-teman ingin menjual peci dengan list yang memakai karet seperti ini, sebaiknya saat memajangkan produk itu beri kardus yang agak tebal untuk di bagian dalamnya, sehingga bagian karet elastisnya agak kencang seperti ini, tidak mengkerut begini. Kalau mengkerut begini mungkin kelihatan kurang bagus ya. Nah begitu. Jadi kalau kebesaran bikin pecinya, solusinya pakai karet elastis seperti ini juga bisa. Oke, itu saja dulu teman-teman untuk tutorial kita kali ini. Kita akan ke video berikutnya dengan bagian atas peci yang sama tapi motifnya yang berbeda lagi. Saksikan terus Ican Crochet, dan semoga video-video dari kami cukup bermanfaat dan menginspirasi teman-teman supaya semakin semangat lagi untuk merajut. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.